Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 1 Tesalonika 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Kasih itu indah. Kasih adalah ciri dari umat Tuhan. Umat itu harus hidup dalam persekutuan kasih yang hangat. Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, tentang kasih tidak perlu dituliskan kepadamu, sebab engkau telah belajar dari kasih Allah. Itu berarti kasih sudah seharusnya ada di kalangan anak-anak Tuhan. Dan kasih adalah karunia Allah dalam hidup kita. Paulus ingin agar hal yang indah itu tidak sekedar ada, tetapi harus dipraktekkan lebih sungguh dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Karena itu Paulus menasehati jemaat agar lebih bersungguh-sungguh lagi melaksanakan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Paulus menyatakan yang pertama, harus memperlakukan saudaranya dengan baik dan tidak menipunya. Yang kedua, harus hidup mempraktekkan kasih di dalam hidup sehari-hari. Yang ketiga, hidup dengan baik, mengurus persoalan sendiri, bekerja dengan rajin, sehingga orang luar menilai mereka sebagai orang yang terhormat. Siapa yang menolak perintah kasih berarti telah menolak Allah yang telah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Kita juga harus hidup berkenan kepada Allah dan hidup dalam kasih persaudaraan. Kita harus mempraktekkannya dan harus lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan kita juga harus hidup berkenan kepada Allah dan hidup tertib, sopan di hadapan sesama manusia. Yang menjadi pergumulan kita, sudah sejauh manakah kita hidup berkenan kepada Allah dalam segala aspek hidup kita? Di zaman yang semakin gelap dan bengkok ini, marilah kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita hidup kudus. Memang menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan pastilah bertentangan dengan hidup bebas. Bukan hal yang mudah mempraktekkan kasih. Tetapi Allah sudah memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita. Dan kita adalah anak-anak-Nya yang melakukan tindakan kasih Kristus di dalam hidup kita. Jadi, tidak ada alasan untuk menyerah dan mengikuti jalan dunia. Karena itu, marilah kita semangat menjalankan hidup yang penuh kasih. Karena itulah firman Tuhan yang menyapa kita. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Karena itu, berbuatlah seperti apa yang dikehendaki Allah dari kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu,
Tuhan Yesus memberkati.